Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdhani dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Siliwangi dengan nomor pokok mahasiswa 252121101. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori behaviorisme yang diinisiasi oleh salah satu tokohnya, yaitu B.F. Skinner. Sebelum kita menggali informasi lebih dalam lagi, kita akan mengetahui dulu biografi singkat dari tokoh ini. Biografi singkat dari B.F. Skinner. Nama lengkap Burrhus Frederick Skinner. Tempat tanggal lahir pada tanggal 20 Maret 1904 di Pennsylvania, Amerika Serikat. Untuk riwayat pendidikan, lulus sarjana sastra Inggris pada tahun 1926 dari Hamilton College. Kemudian meraih gelar doktornya itu pada tahun 1931. Nah, kemudian pada 1931 sampai 1936, B.F. Skinner itu bekerja di Harvard. Kemudian pada tahun 1936 sampai 1945, B.F. Skinner itu mengajar di Universitas Minnesota. Kemudian Skinner wafat pada tanggal 18 Agustus 1990 karena menderita leukemia. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan terkait asumsi-asumsi dasar dari teori ini. Yang pertama, tingkah laku itu mengikuti hukum tertentu atau behavior is lawful, di mana ilmu adalah usaha untuk menemukan keteraturan, menunjukkan bahwa peristiwa tertentu berhubungan secara teratur dengan peristiwa lain. Nah, kemudian yang kedua yaitu tingkah laku dapat diramalkan atau behavior can be predicted, yaitu ilmu bukan hanya menjelaskan tetapi juga meramalkan, bukan hanya menangani peristiwa masa lalu tetapi juga masa yang akan datang. Teori yang berdaya guna adalah yang memungkinkan dapat dilakukannya prediksi mengenai tingkah laku yang akan datang dan menguji prediksi itu. Kemudian yang ketiga, tingkah laku dapat dikontrol atau behavior can be controlled, yaitu ilmu dapat melakukan antisipasi dan menentukan atau membentuk sedikit banyaknya tingkah laku seseorang. Di sini Skinner memandang tingkah laku sebagai produk kondusi anteseden tertentu. Kondisi sosial dan fisik di lingkungan sangat penting dalam menentukan perilaku. Nah, itu adalah asumsi-asumsi dasar dari teori yang diinisiasi oleh B.F. Skinner. Kemudian B.F. Skinner juga mengklasifikasikan tingkah laku. Yang pertama ada tingkah laku responden atau responden behavior. Nah, di mana respon yang dihasilkan organisme untuk menjawab stimulus secara spesifik itu berhubungan dengan respon tersebut. Respon refleks termasuk dalam kelompok ini seperti mengeluarkan air liur saat melihat makanan, mengelak pukulan dengan menundukkan kepala, merasa takut waktu ditanya oleh guru atau dosen, ataupun merasa malu waktu dipuji. Itu merupakan salah satu tingkah laku responden. Kemudian yang kedua ada tingkah laku operan atau operan behavior, yang dimana respon yang dimunculkan itu tanpa adanya stimulus spesifik yang langsung menjadi atau terjadi respon itu. Terjadinya proses pengikatan stimulus baru dengan respon yang baru. Organisme dihadapkan pada pilihan respon yang akan dipakainya untuk menanggapi suatu stimulus. Keputusan respon yang mana dapat dipilih tergantung kepada efek terhadap lingkungan yang tertuju padanya atau konsekuensi yang mengikuti respon tersebut. Nah, itu merupakan tingkah laku operan atau operan behavior. Kemudian yang selanjutnya ada dinamika kepribadian. Nah, di sini ada 3 poin penting ya dinamika kepribadian. Yang pertama ada kepribadian dan belajar. Skinner yakin bahwa kepribadian dapat dipahami dengan mempertimbangkan perkembangan tingkah laku dalam hubungannya yang terus-menerus dengan lingkungan. Cara yang efektif untuk mengubah dan mengontrol perilaku adalah dengan melakukan penguatan atau reinforcement ya. Seperti yang sering dijelaskan oleh Bunda pada di kelas, suatu strategi kegiatan membuat
perilaku tertentu berpeluang dan terjadi atau sebaliknya berpeluang untuk tidak terjadi pada masa yang akan datang. Kemudian yang kedua ada conditioning operand. Nah, poin kedua ini sangat krusial ya, bahwa proses belajar yang menekankan bahwa perilaku seseorang dibentuk oleh konsekuensi yang muncul setelah perilaku tersebut dilakukan. Ketika suatu tindakan menghasilkan penguatan atau reward, maka tindakan itu cenderung diulangi karena dianggap membawa manfaat. Sebaliknya, jika suatu perilaku diikuti oleh hukuman atau konsekuensi yang tidak menyenangkan, maka frekuensi yang perilaku itu akan menurun. Nah, kemudian yang ketiga itu ada pengaturan penguatan. Nah, di pengaturan penguatan ini pemberi reinforcement perlu memerhatikan setiap kali tingkah laku yang dikehendaki itu muncul akan diberi penguat. Pemberian penguat dapat diukur tidak kontinu, baik itu secara terus-menerus tapi selang-seling berdasarkan waktu atau interval maupun perbandingan rasio. Nah, untuk yang selanjutnya di sini pada dulu Babe Skinner atau Burhook Predik Skinner itu menganalogikan dengan sebuah kotak yang di dalamnya ada sebuah merpati ya rekan-rekan. Setiap kali merpati mematuk bintik itu atau bintik cahaya pada kotak yang disediakan oleh Babe Skinner itu sendiri, setiap mematuk bintik itu keluar makanan dari lubang di bawah bintik tersebut. Nah, untuk membuat merpati mematuk cahaya merah, peneliti atau Babe Skinner itu sendiri perlu membentuk tingkah laku, karena mematuk cahaya bukan bagian dari tingkah laku normal merpati. Oleh karena itu, Skinner juga mulai dengan memperkuat tingkah laku yang semakin mendekati mematuk cahaya. Nah, pertama, merpati dilatih makan dari lubang makanan, dan kemudian makanan hanya diberikan ke merpati kalau merpati berdiri di dekat bintik cahaya. Nah, pada saat itu merpati tersebut seiring berjalannya waktu dan menyesuaikan dengan lingkungannya, merpati itu ketika lapar akan mendekat kepada bintik cahaya itu dan kemudian cahaya itu akan keluar. Nah, di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu tingkah laku jika dibiasakan atau diuji, maka tingkah laku tersebut bisa untuk dilakukan secara terus-menerus. Nah, simpulan dari teori behaviorisme ini yang diinisiasi oleh Babe Skinner, tokoh utama dari teori behaviorisme itu tentunya Babe Skinner, menekankan bahwa belajar merupakan hasil ya dari perubahan perilaku yang dibentuk melalui proses penguatan atau yang biasa disebut juga dengan reinforcement melalui konsep operant conditioning yang tadi dianalogikan, yang dicontohkan dengan merpati ya. Perilaku dapat dibentuk, dipertahankan, atau dihilangkan bergantung pada konsekuensi yang diterima. Dalam pembelajaran bahasa, teori ini memandang bahwa bahasa itu digunakan sebagai kebiasaan yang dipelajari melalui peniruan, latihan berulang, serta penguatan dari lingkungan. Nah, ada satu quotes yang disampaikan oleh Babe Skinner. Kegagalan tidak selalu merupakan kesalahan. Itu mungkin hanya yang terbaik yang dapat dilakukan dalam situasi tersebut. Kesalahan sebenarnya adalah ketika berhenti mencoba. Nah, itu adalah salah satu quotes ya yang disampaikan oleh Babe Skinner itu sendiri. Nah, sekian ya pemaparan dari teori behaviorisme yang diinisiasi oleh tokoh Babe Skinner. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi ataupun kesalahan data. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.